لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي كتب على المؤمنين من شيء الحمد لله الحمد لله الذي كتب على المؤمنين الصيام في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وعشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Idza dhuqta halawatal wasilah ma arafta marratal qatiyah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, maka ketika itu pergi kita akan sangat menyesal. Kita akan sangat bersedih. Kita sangat bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, dari semenjak terbenamnya matahari muslimin muslimat saudara-saudara kita yang ada di seantero jagat raya ini menggemakan takbir ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama ini, selama bulan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Rahim berkenan menyampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, mari sedikit kita menengok ke kanan dan ke kiri, ke belakang kita, ke depan kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, ayah ibunda kita, yang kita cium tangannya, yang kita mintai ridhonya, sekarang tak lagi bersama sholat Idul Fitri bersama-sama kita. Suami kita, istri kita, mungkin juga anak kita atau cucu kita, yang tawanya terkadang menghibur kita saat kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, sekarang tak lagi terdengar tertawa bersama-sama kita. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau, ayah ibunda kita, guru-guru kita, istri, suami kita, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala
juga ikut berbahagia di alam barzah. Seperti halnya kita berbahagia di kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Saudaraku, ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang telah kita capai, amaliyah yang telah kita optimalkan, Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat yang di mana Allah kadang memakai zahir ana, kadang memakai zahir nahnu, kadang memakai khalaqtu, dan kadang memakai khalaqna. Jika Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna, dan kami ciptakan khalaqnal insan, dan kami ciptakan manusia-manusia, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai khalaqna, yaitu zahir nahnu? Kami ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala memakai kami. Kenapa? Yaitu ada dua sebab. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan kebesaran. Dan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menturut ikut sertakan beberapa makhluk di dalam penciptaan manusia tersebut. Contoh lahirnya kita, tidak akan kita ada tanpa adanya bapa dan ibu bunda kita. Maka keikutsertaan itulah Allah Subhanahu wa taala memakai kata khalaqna. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam hadis yang telah sering kita dengar, yang sudah populer, yakni ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhti walidain. Keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan orang tua. Walaupun kita sholat sampai ribuan tahun, walaupun kita sujud sampai dahi kita hancur, walaupun kita rukuk sampai badan kita seperti busur panah, walaupun kita berpuasa sampai badan kita kurus tinggal tulang, walaupun kita sedekah sampai harta kita habis, walaupun kita haji sampai 99 kali, tapi kalau Allah tidak ridha, kalau kita tidak mendapat keridhaan orang tua, jangan harap kalian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa hadirin sekalian? Karena Allah meletakkan keridhaan seorang anak melalui keridhaan orang tuanya, dan Allah meletakkan keridhaan seorang murid melalui keridhaan gurunya.
dan Allah meletakkan keridhaan seorang istri terhadap keridhaan suaminya. Oleh karenanya, berbaktilah kita kepada orang tua kita, berbuat baiklah kita kepada orang tua kita. Yang pertama kepada ibu kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa yang harus aku layani? Siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya?" "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah ibuku siapa Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 3 kali Rasulullah SAW menyebut seorang ibu. Saudara-saudara sekalian, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang selama ini 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu kita, kemana-mana kita dibawa, kemanapun dia pergi kita dibawa. Apa yang dia makan kita makan, apa yang dia minum kita minum. Saudara-saudara sekalian, jangankan ketika ibu kita mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk melahirkan kita, jangankan dia melahirkan kita, yang dimana ketika melahirkan kita itu berapa banyak urat-urat yang putus ketika melahirkan kita. Jangankan ketika seorang ibu melahirkan kita, 1 kali hentakan kaki kita kepada ibu kita ketika kita di dalam perut ibu kita, pernah kita menendang ibunda kita, 1 kali tendangan kaki kita tersebut tidak bisa kita balas, walaupun kita berikan surga dan isinya. 1 kali hendakan kaki seorang anak yang ada di dalam perut ibunya, kita tidak bisa membalas, walaupun kita berikan surga dan isinya. Lalu bagaimana kita akan membalas jasa seorang ibu yang telah melahirkan kita, yang telah menjadikan kita sebab adanya di dunia ini? Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya, berbuat baiklah kita kepada orang tua kita, lemah lembutlah kita kepada ibunda kita. Kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, untuk selalu taat kepada mereka, kedua orang tua kita, selama perintah tersebut bukanlah perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, apalagi para pemuda-pemuda yang masih mempunyai seorang ibu, beruntunglah karena selama ibu kalian masih ada, maka selama itu malaikat mendoakan kalian, selama itu malaikat hormat kepada kalian, selama itu malaikat melayani kalian, selama itu malaikat khidmat berbakti kepada kalian. Tapi apabila ibunda kalian yang telah tiada, apabila ibunda kalian telah meninggal dunia, apa yang dikatakan malaikat? Maaf, dulu aku melayanimu, dulu aku hormat padamu, dulu aku memuliakanmu. Sekarang ibumu telah tiada, maka aku tidak lagi hormat padamu, aku tidak lagi akan melayanimu, dan aku tidak akan lagi khidmat kepadamu. Oleh karenanya, mumpung masih punya ibu, taatlah kamu pada ibu. Jangan pernah kamu melawan kepada perintah ibumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Apalagi mengatakan fala taqul lahumma mengatakan mengatakan kepada orang tua kita tidak boleh, apalagi membantah. Berapa banyak anak sekarang berkata kotor pada orang tuanya, melawan pada orang tuanya, melotot di hadapan orang tuanya, membantah perintah orang tuanya, mengeraskan suaranya kepada orang tuanya. Jangan harap kehidupan kita bakal senang, jangan harap kehidupan kita bakal bahagia di dunia dan di akhirat.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita perbaiki akhlak kita, perbuatan kita, sikap kita, lisan kita kepada ibu kita untuk berbuat baik, karena orang tua kita lah yang besarkan kita. Dari kita tidak mempunyai apa-apa sampai mempunyai apa-apa. Dari kita tidak bisa apa-apa sampai mempunyai apa-apa. Dari kita tidak mempunyai sesuatu sampai mempunyai sesuatu. Dari kita tidak bisa bicara sampai kita bisa bicara. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hanya itu saja nasihat-nasihat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به بأقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فاسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.